Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan materi tematik. Sekarang kita sudah memasuki tema 5, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Ya, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita melafalkan basmalah bersama, Allah meridhoi kegiatan pembelajaran hari ini dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Ya, kompetensi dasar yang akan sampaikan yaitu pertama muatan IPS KD 3.3 dan 4.3, komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Muatan SBDP yaitu KD 3.1 dan 4.1, kriteria poster kegiatan yang baik. Muatan selanjutnya yaitu PPKN KD 3.3 dan 4.3, sikap tanggung jawab dalam wirausaha. Selanjutnya yaitu bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6, menceritakan riwayat hidup. Untuk muatan yang pertama yaitu IPS, komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan ekspor dan impor di kawasan ASEAN. Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Kekayaan inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi baik dari sektor pertanian dan perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor di Indonesia. 1. Hasil industri seperti semen, tekstil, dan kain batik. Yang kedua yaitu hasil pertanian dan perkebunan seperti kacang kedelai, coklat, lada, jagung, kelapa sawit, karet, kopi, dan teh. Yang ketiga yaitu hasil hutan seperti kayu, potongan rotan, dan damar. Yang keempat, hasil peternakan dan perikanan seperti daging kemasan, udang, ikan laut, dan mutiara. Yang kelima, hasil pertambangan seperti migas atau minyak bumi dan gas alam, dan non-migas seperti batu bara, logam, emas, perak, besi, timah, dan nikel. Komoditas impor di Indonesia. 1. Itu barang olahan migas seperti bensin, solar, kerosin, dan aftur. Yang kedua, barang konsumsi seperti makanan dan minuman yang diawetkan, daging, susu, dan buah-buahan. Yang ketiga, barang industri seperti mesin, pembangkit tenaga listrik, alat telekomunikasi, alat transportasi, dan mesin industri. Yang keempat yaitu bahan baku seperti bahan baku industri, pangan dan minuman, suku cadang mesin, dan bahan kimia untuk keperluan bahan industri lainnya. Yang kelima, jasa biasanya dari negara-negara maju seperti tenaga ahli. Ya, untuk muatan selanjutnya yaitu SBDP, kriteria poster kegiatan yang baik. Nah, ini ada contoh ya, ada contoh posternya. Yang pertama, kriteria poster yang baik yaitu bahasanya mudah dipahami. Yang kedua, tulisan harus jelas. Yang ketiga, peletakan judul poster harus tepat. Yang keempat, penulisan waktu dan tanggal kegiatan berlangsung harus jelas. Yang kelima, pemilihan warna tulisan dengan warna dasar poster harus tepat. Yang keenam, gunakan warna tulisan yang mencolok. Yang ketujuh, gambar untuk melengkapi poster terlihat jelas. Yang kedelapan, ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan poster yang ada di tempat umum. Yang selanjutnya yaitu muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3, sikap tanggung jawab dalam wirausaha. Yang pertama itu menghasilkan barang yang memenuhi persyaratan dagang. Yang kedua, senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas barang. Yang ketiga, menciptakan kemasan barang yang unik sehingga senantiasa diingat oleh konsumen. Yang keempat, melakukan inovasi terhadap kemasan dan isi agar tidak tertinggal zaman. Sikap tanggung jawab dalam wirausaha. Menjaga kelestarian sumber daya alam agar dapat senantiasa menggunakannya sebagai bahan baku. Mengurangi pengangguran dengan memberdayakan warga sekitar untuk bekerja dalam usahanya. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ayo uji pemahamanmu dalam menjelaskan riwayat hidupmu. Nah, muatan bahasa Indonesia itu
mengingat kembali ya informasi yang umumnya ditulis dalam riwayat hidup. Menceritakan riwayat hidup. Yang pertama yang perlu diingat itu adalah data diri. Yang kedua, riwayat pendidikan. Yang ketiga, riwayat pekerjaan. Yang keempat, pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan. Yang kelima, keterampilan atau kemahiran, serta yang keenam, prestasi yang pernah diraih. Ya, alhamdulillah untuk materi hari ini sudah selesai. Semoga yang menyimak ilmunya bisa bermanfaat ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.